Oke, Assalamualaikum warahmatullahi teman-teman. Selamat siang. Ini materi kuliah kita materi rekaman kuliah kita yang ke-11, minggu 11 ya. Oke, sebelum masuk ke materi, saya mau mengingatkan bahwa kuis sesi 9 ini akan berakhir tanggal 25 Juni 2024. Sampai saat ini baru ada 45 orang yang mengerjakan, berarti ada 30 orang yang belum mengerjakan. Kemudian kuis sesi 10 itu ya, baru ada 32 orang yang mengerjakan. Masih ada 43 orang yang belum mengerjakan. Nah, ini harap diperhatikan jangan sampai periode waktu pengisian nilai eh, habis ya. Kalau udah habis berarti eh, ditanggung sendiri ya teman-teman ya. Oke, berikutnya week ke-11 saya akan buka. Oke, ini week 11 ya, edit setting. Timingnya bulan Juli tanggal 10 ya. Saya buka tanggal 10. Oke, 5 menit. Break. Time load-nya cuma satu kali ya teman-teman ya. Oke, marks-nya. Oke. Anda bisa melihat nanti hasilnya setelah periode pengisian kuis selesai. Oke, teman unlock. Oke, oke. Save. Oke, so, oke ya. Kuis sesi 12-nya udah bisa diakses ya buat teman-teman yang eh, mau mengerjakan. Jadi minggu 11 ini kita akan bicara tentang pendanaan, metode-metode pendanaan ya. Oke. Tujuan pembelajarannya pengertian pendanaan, ya, memahami kegunaan pendanaan dalam UMKM, mengetahui pendanaan internal untuk UMKM, pendanaan eksternal tradisional untuk UMKM, pendanaan eksternal alternatif untuk UMKM, dan mengetahui pendanaan pemerintah dan lembaga non-profit untuk UMKM. Nah, ini pengertian pendanaan, jadi ini eh, salah satu elemen kunci dalam operasional dan pengembangan usaha. Ya. Secara umum, pendanaan proses mendapatkan dana yang diperlukan untuk menjalankan bisnis yang lebih luas. Ya, funding kalau bahasa bahasa kerennya itu funding. Gimana sebuah perusahaan bisa mendapatkan funding pendanaan dari investor gitu ya. Kayak startup banyak yang mencari funding ya dari para godfather. Oke. Bagi UMKM, ya, ini bisa dari berbagai sumber internal atau eksternal ya, tergantung skala bisnisnya juga gitu ya. Kalau bisnisnya besar, boleh jadi eksternal akan tertarik. Kalau nggak besar ya, misalnya dari internal gitu ya. Model kerja nih pengertiannya dana yang digunakan untuk membiayai operasi sehari-hari sebuah bisnis. Ini mencakup kebutuhan kas untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, biaya utilitas, serta pengeluaran modal yang lainnya. Ya. Komponen modal kerja di dalamnya ada kas, ada piutang, ada persediaan, ada hutang usaha ya. Contohnya untuk modal kerja pembelian bahan baku produksi ya, pembayaran gaji dan upah karyawan, pembayaran tagihan utilitas, pembayaran biaya operasional harian ya. Kelebihan modal kerja memastikan operasi bisnis berjalan lancar tanpa gangguan ya, meningkatkan fleksibilitas keuangan bisnis dan membantu dalam mengelola likuiditas dan arus kas. Kemudian
modal investasi, pengertiannya adalah dana yang digunakan untuk membeli aset tetap ya, atau melakukan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi bisnis. Contohnya apa aset tetap nih ya, beli mesin, peralatan, kendaraan, bangunan, tanah gitu ya, yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun kalau aset tetap itu. Nah, investasi jangka panjang itu investasi dalam bentuk saham, obligasi, investasi lainnya ya. Contoh penggunaan modal investasi, pembelian mesin baru untuk meningkatkan kapasitas, teknologi baru segala macam. Kelebihan modal investasi apa? Meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi, mendukung pertumbuhan jangka panjang, ekspansi bisnis, nah, dan meningkatkan daya saing bisnis di pasar. Nah, ini perbandingan modal kerja dan modal investasi. Nah, dari tujuan, ya, kemudian durasinya, gitu ya, contoh penggunaan, sumber pendanaan, kemudian dampak pada bisnis di organisasi. Nah, kegunaan pendanaan dalam UMKM bisa digunakan untuk pembelian bahan baku ya. Jadi bahan baku itu merupakan penggunaan utama dana di UMKM ya, karena memang dananya terbatas biasanya. Nah, yang bergerak di manufaktur, produksi, dan kuliner. Bahan baku yang berkualitas dan cukup adalah dasar untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan memenuhi permintaan pasar. Contohnya, sebuah kuliner membutuhkan bahan makanan segar setiap hari, atau sebuah usaha kerajinan tangan membutuhkan kain, benang, dan segala macam. Manfaatnya bisa menjamin kontinuitas, keberlanjutan produksi, bisa meningkatkan kualitas produk dan memenuhi permintaan konsumen dengan tepat waktu. Investasi peralatan, ya, investasi dan peralatan meliputi mesin produksi, alat, ya, teknologi, perangkat lain yang dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi dan kapasitas produksi. Investasi ini adalah pengeluaran modal jangka panjang yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Contohnya sebuah usaha tekstil membeli mesin jahit otomatis untuk meningkatkan produksi. Ya tadinya yang manual dia yang otomatis biar lebih cepat. Kemudian sebuah usaha percetakan membeli printer digital ya. Kita tahu ya printer eh, yang laser misalkan ya bisa lebih cepat ya, mencetak dalam 1 menit bisa lebih banyak bahan yang dicetak. Manfaatnya meningkatkan kapasitas produksi, efisiensi operasional, mengurangi biaya produksi jangka panjang, meningkatkan kualitas dan konsistensi produk. Ya, sorry ya. Kemudian ekspansi pasar, ini melibatkan penggunaan dana untuk memperluas jangkauan bisnis ke pasar baru dan meningkatkan penetrasi di pasar yang ada. Jadi penetrasi pasar ada ditingkatkan, kemudian cari market di pasar yang baru, di market yang baru gitu ya, di daerah baru. Ini bisa mencakup kegiatan pemasaran, membuka cabang, meningkatkan kehadiran online. Contohnya apa? Sebuah toko pakaian membuka cabang baru di kota lain, gitu. Atau sebuah usaha makanan ringan melakukan campaign dengan digital marketing untuk meningkatkan penjualan online. Manfaatnya bisa meningkatkan bisnis pelanggan dan pendapatan, membantu brand awareness dan loyalitas, diversifikasi risiko dengan menjangkau pasar yang baru. Pembayaran gaji dan operasional, dana juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari ya, termasuk pembayaran gaji karyawan, sewa tempat, ya, utilitas, pengelolaan operasional lainnya. Pengelolaan operasional yang baik memastikan kelancaran bisnis dan kesejahteraan karyawan. Contohnya bisa pembayaran gaji bulanan, gitu ya, pembayaran sewa bulanan. Gitu ya. Manfaatnya menjaga motivasi dan produktivitas karyawan, memastikan operasi bisnis berjalan tanpa gangguan, memenuhi kewajiban hukum dan kontraktual. Kalau sewanya telat-telat, bayarnya boleh jadi nanti tempatnya ditutup dulu yang punya, atau nggak bayar gaji telat-telat, boleh jadi karyawannya pada resign nanti ya. Itu efeknya. Pendanaan internal UMKM, tabungan pribadi ya, dana yang berasal dari pribadi,
Ini menjadi sumber modal awal. Kalau Anda starting bisnis biasanya modal awal itu dari kocek Anda gitu ya, dari kantong Anda gitu. Karena mudah diakses dan tidak memerlukan percuma. Contohnya, pengusaha mengumpulkan tabungannya untuk toko kelontong. Kelebihannya kepemilikan penuh, nggak ada biaya bunga, proses cepat ya karena uang sendiri. Resikonya kalau gagal berarti ya tanggung sendiri gitu ya. Yang rugi rugi sendiri. Terbatasnya jumlah dana, kurangnya diversifikasi resiko ya. Yang berikutnya yang kedua laba ditahan adalah ini laba ditahan ini keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan dan tidak dibagikan kepada pemegang saham. Jadi dia dapat revenue, dia dapat laba gitu, tapi labanya nggak dibagiin kepada pemegang saham. Kalau eh, dibagikan berarti bukan laba ditahan, ya. Melainkan diinvestasikan kembali ke dalam bisnis. Jadi ada keuntungannya misalkan bank AABC gitu ya. Untung di tahun 2023 sebesar 1 triliun. Nah, 1 triliunnya itu dipakai lagi buat operasional bisnis atau pengembangan bisnis di organisasi. Nah, ini namanya laba ditahan. Nah, kemudian kelebihannya apa? Meningkatkan modal tanpa utang, tidak ada beban bunga, ya, meningkatkan nilai perusahaan. Harusnya value-nya lebih besar. Ya. Pengurangannya pertumbuhannya terbatas, kesulitan dalam manajemen arus kas, dan juga tidak ada insentif bagi pemegang saham. Yang ketiga ada bootstrap financing. Ini strategi pendanaan yang menggunakan sumber daya internal perusahaan dan kreativitas pemilik bisnis untuk meminimalkan kebutuhan dana eksternal. Jadi mencakup mengelola operasi bisnis dan dengan biaya rendah dan memanfaatkan pendanaan awal untuk mendanai pertumbuhan. Contohnya apa? Menggunakan pendapatan awal dari penjualan untuk mendanai operasional sehari-hari, menunda pembayaran gaji kepada pendiri hingga bisnis mencapai profitabilitas, membarter barang dan jasa dengan pihak lain untuk mengurangi pengeluaran, biasanya barter gitu ya. Eh, apa penjual mobil misalkan mau beli ban dari produsen ban gitu ya. Nah, bisa aja nanti dibatal gitu. Dikasih mobilnya 10 unit ditukar dengan ban berapa banyak gitu. Kekurangannya apa? Pembatasan pertumbuhan, tingkat stres yang tinggi, potensi pengorbanan kualitas ya. Kemudian ada berikutnya pendanaan eksternal tradisional untuk UMKM ya, bisa dari pinjaman bank ya untuk modal kerja ya. Jenis pinjamannya apa? Pinjaman modal kerja, pinjaman investasi, dan juga pinjaman usaha kecil ya, atau biasanya ada KUR gitu ya, kredit untuk rakyat, kredit untuk UMKM, kredit untuk usaha mikro menengah ya, itu masuk ya. Nah, proses aplikasi dan persyaratan dia mengajukan via aplikasi, dokumen pendukung, penilaian kredit, dan berikutnya ada persetujuan dan disbursement ya. Jika setuju, dicairkan ke rekening bisnis dari si pemilik UMKM. Kelebihannya jumlah dananya besar, suku bunganya biasanya flat gitu ya. Kalau UMKM tuh eh, dimudahkan gitu ya, bunganya jangan gede-gede gitu biar dia bisa growth ya. Jangka waktu fleksibel ya, waktu pinjaman harus disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Kekurangannya prosesnya panjang, persyaratannya ketat ya, ada beban bunga ya. Yang kedua adalah leasing ya, metode pendanaan yang di mana perusahaan menyewa peralatan atau aset dari lembaga keuangan sebagai penyambung ya, leasing dari pihak ketiga ya. Nah, periode leasing berakhir, perusahaan dapat memilih untuk membeli aset tersebut dengan harga yang sudah sesuai. Jadi, eh, misalkan saya nyewa mobil gitu ya kepada produsen Toyota gitu ya, biaya sewanya per bulan 5 juta, disewa selama 2 tahun, nanti setelah 2 tahun tinggal bayar selisih harga barunya gitu ya. Misalkan harga barunya apa 200 juta gitu ya. Karena udah bayar 2 tahun itu 60 kali 120, maka sisanya tinggal 80 juta dilunasin ya.
Oke, kelebihannya menghemat modal, kembali tetap, akses ke teknologi terbaru, ya kekurangannya biaya total lebih tinggi, tidak memiliki aset, dan keterbatasan penggunaan. Nah, ini KUR, kredit untuk rakyat, ya. Nah, hampir-hampir mirip dengan UMKM ya, yang tadi. Ya. Nah, ini juga ada yang namanya venture capital ya. Venture capital ini biasanya berasal dari eksternal ya. Ini banyak dipakai oleh apa, startup ya. Nah, venture capital ini bentuk investasi yang dilakukan oleh perusahaan atau individu yang mengelola dana investasi untuk bisnis startup yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi ya. Ini kemarin kita bahas masalah apa, nilai goods ya. Investasi ini biasanya berupa ekuitas sehingga venture capital memperoleh sebagian kepemilikan perusahaan. Jadi dinilai di asesmen dulu gitu bisnisnya nilainya berapa gitu. Kayak restoran Padang gitu ya kemarin nilainya 5 miliar gitu ya. 2 miliarnya nilai aset, 3 miliarnya goods-nya gitu ya. Nah, nanti si venture capital itu ngeluarin dana berapa besar. Misalkan dia ngeluarin 2,5 miliar, maka di di conversion rate-nya setara 50% saham gitu ya. Karena nilai perusahaannya adalah 5 miliar. Angel investor ini biasanya kalau venture capital itu lebih ke perusahaan, kalau angel investor itu lebih ke individu ya, orang kaya, individu yang menyediakan modal bagi startup, terutama pada tahap awal dengan imbalan kepemilikan ekuitas atau utang konversi ya. Oke, kelebihannya apa sih? Kelebihannya modal besar, bantuan strategis ya, validasi bisnis ya. Itu harus jelas gitu ya. Mau di venture capital ataupun angel investor. Kekurangannya kehilangan kontrol, proses kompleks, tekanan tinggi. Jadi kehilangan kontrol kenapa? Karena sebagian sahamnya sudah diakuisisi ya sama venture capital atau angel investor ya. Yang kedua adalah crowdfunding. Crowdfunding ini penggalangan dana dari beberapa orang. Ini sudah banyak ya yang diterapkan gitu. Anda punya duit berapa gitu, kumpul selama sebanyak 10 orang, maka 10 orangnya ini mendanakan sebuah bisnis yang sedang berjalan. Ya, paling lagi. Platformnya banyak ya, platform. Kelebihannya validasi pasar, akses mudah, promosi gratis, kekurangannya nggak pasti, waktu dan upayanya lebih effort gitu ya. Kewajibannya jika kampanye berhasil, perusahaan harus tanggung jawab ya. eh, Kekurangannya nggak pasti ya waktu upaya dan kewajibannya kalau kampanye berhasil perusahaan harus memenuhi janji mereka kepada kontributor biasanya eh, biasanya ada kewajiban gitu ya untuk mendanakan ini maka akan di share profit 10% misalkan itu nanti kalau udah waktunya tiba maka 10% itu harus dibayar berikut dengan dana pinjaman. Peer-to-peer learning P2P ya, ini banyak sekarang ya metode pinjaman di mana individu atau bisnis meminjam dana langsung dari investor individu melalui platform online tanpa melalui lembaga keuangan tradisional ya jadi tanpa melalui bank jadi customer to customer ya. Atau bisnis to bisnis bisa juga gitu ya antara perusahaan gitu ya yang satu perusahaan pembiayaan yang satu lagi adalah yang butuh modal gitu ya prosesnya cepat, kelebihannya lebih mudah, lebih fleksibel. Nah, kekurangannya biaya bunganya biasanya lebih tinggi, risiko kredit, kemudian ada regulasi ya, yang melekat di negara. Yang berikutnya ada bantuan pemerintah, hibah. Nah, ini kalau hibah ini eh, biasanya nggak ada nggak ada bunga. Contohnya apa? BLT, bansos,
yang terbaru bansos buat para eh, apa korban judi online, itu udah ngaco lagi ya. Eh, ada subsidi bunga kredit ya, hibah dari lembaga non profit ya, dari NGO, dari World Bank misalkan itu. Kelebihannya sebenarnya gratis, dukungan dan bimbingan, dan meningkatkan akses modal. Kurangnya tekanan ketat, perbatasan dana, dan ketergantungan. Yang kedua ada inkubator, akselerator. Nah, inkubator ini organisasi atau program yang menyediakan fasilitas, sumber daya, dan bimbingan kepada UMKM. Ya. Jadi kayak bayi aja ya, sebelum dia bisa mandiri, bisa stabil, maka di inkubator dulu gitu ya. Yang kedua adalah akselerator, program yang memberikan bimbingan insentif, aksi jaringan, dan sumber daya lainnya kepada kami yang sudah jauh lebih matang ya, untuk mempercepat pertumbuhan. Biasanya sudah jalan, ya tinggal akselerasinya aja. Contohnya apa? Silicon Valley Innovation Center ya. Nah, ini contoh inkubator yang menyediakan akses sumber daya teknologi. Ada juga Y Combinator ya. Ini contoh akselerator yang terkenal ya, yang memberikan dana, bimbingan, dan koneksi pada jaringan investor pada startup yang terpilih. Nah, ini manfaatnya nanti Anda bisa baca ya. Kelebihannya akses sumber daya, bimbingan dari expert atau ahli, kemudian akses ke jaringan. Kekurangannya persaingannya lebih ketat ya biasanya, karena bisnisnya yang dipilih benar-benar bisnis yang proper ya. Ketergantungan terhadap program, potensi kehilangan kendali. Analisis keuntungan bisnis, menentukan jumlah dana yang dibutuhkan, ya, evaluasi secara menyeluruh kebutuhan keuangan bisnis, termasuk modal kerja, investasi dalam aset, dan ekspansi pasar. Rencana proyeksi keuangan yang realistis untuk memperkirakan jumlah dana yang dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu. Nah, jangka waktu pendanaannya mempertimbangkan jangka waktu yang diinginkan dari pengguna dana. Kira-kira dia bisa mengembalikan berapa lama. Ya. Sesuai metode pendanaan dengan jangka waktu yang sesuai dengan rencana bisnis dan kebutuhan perusahaan. Oke. Kriteria pemilihan metode pendanaan, yang pertama dari biaya dan risikonya ya. Tinjauan biaya dan risiko dari setiap pendanaan ya, Anda harus identifikasi gitu ya. Evaluasi resiko dari masing-masing metode ya, ada bunga yang tinggi, resiko aset disita dan segala macam ya. Kemudian ada syarat dan ketentuan, pelajari syarat dan ketentuan yang ditetapkan pada setiap metode pendanaan ya, termasuk persyaratan dokumen ya, anggunan dan jaminan yang diperlukan. Pastikan bahwa UMKM memenuhi persyaratan ditetapkan oleh lembaga keuangan atau investor untuk meminimalkan kemungkinan penolakan. Pengaruh terhadap kepemilikan dan kontrol bisnis, mempertimbangkan dampak dari masing-masing metode pendanaan terhadap kepemilikan dan kontrol bisnis. Pilih metode yang memungkinkan UMKM untuk mempertahankan sebanyak mungkin kepemilikan dan kontrol atas bisnis mereka. Oke, Oke, teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti jangan lupa kerjakan tulisnya. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup diskusi. Oke, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.